Kisah Sidang Belawang. Cerita dari Provinsi Lampung. Tersebutlah seorang pemuda yang bernama Sidang Belawang yang suatu hari menemukan sebuah selendang berwarna biru di sebuah sungai. Kisah tentang Sidang Belawang ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Lampung. Cerita rakyat ini masih dikenal hingga sekarang dan dikenalkan secara turun-temurun oleh masyarakat di Provinsi Lampung. Alkisah, ada seorang raja yang memiliki 5 orang istri, dan hanya istri kelima yang memiliki anak dan diberi nama Sidang Belawang. Hal itu tentu saja membuat istri-istri lainnya menjadi dengki. Dengan berbagai tipu muslihat, istri kelima raja dan bayinya berhasil diasingkan jauh dari istana. Hanya dengan bayinya yang masih kecil, istri yang dibuang itu pun menempati sebuah gubuk di kampung kecil dekat hutan. Tidak terasa waktu terus berlalu. Bayi Sidang Belawang pun sudah tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Setiap hari, dia pergi ke sungai memancing ikan untuk lauk pauk. Sayangnya, usia ibu Sidang Belawang yang semakin lanjut membuatnya jatuh sakit dan akhirnya wafat. Sidang Belawang pun sedih tidak terkira ditinggal ibunya. Sepeninggal ibunya, Sidang Belawang seperti kehilangan semangat hidup. Setiap hari dia masih pergi ke sungai, tetapi untuk sekedar duduk melamun dan bukan menangkap ikan. Ketika sedang melamun, Sidang Belawang tiba-tiba melihat sebuah benda aneh yang hanyut. Sehelai rambut yang panjang sekali. Belum hilang rasa terkejut Sidang Belawang. Wah, selendang yang indah sekali. Milik siapa ini? Terbawa rasa penasaran, Sidang Belawang pun berjalan menyusuri arah hulu sungai. Rasa terkejutnya semakin bertambah ketika melihat 7 bidadari. Namun anehnya, salah satu bidadari itu terlihat sedang menangis. Sidang Belawang pun mendekati tempat para bidadari tersebut dan menguping pembicaraan mereka. "Bungsu, coba ingat-ingat lagi, di mana kamu meletakkan selendangmu?" Aku benar-benar tidak tahu, Kakak Sulung. Terakhir aku menaruhnya di atas batu ini. Tanpa selendang itu, kamu tidak bisa kembali ke Kayangan, sedangkan hari semakin sore. Beberapa lama kemudian, terlihat 6 bidadari terbang meninggalkan salah satu di antara mereka. Bidadari yang tertinggal itu terlihat sedih dan terus menangis. Melihat bidadari bungsu itu sendirian, maka Sidang Belawang pun mendekatinya. Kau ini siapa? Kenapa sendirian di sini? Sidang Belawang bertanya dengan berpura-pura. Aku seorang bidadari yang turun dari Kayangan. Aku tidak bisa kembali karena selendangku hilang. Namaku Sidang Belawang. Aku tinggal di sebuah kampung dekat hutan ini. Daripada di sini sendirian, bagaimana kalau kau ikut denganku saja? Sidang Belawang pun membawa bidadari bungsu ke rumahnya. Bidadari, aku tinggal sendiri di rumah ini, sedangkan ibuku sudah meninggal. Bagaimana jika kamu menikah saja denganku? Jika kamu setuju, kita akan menemui tetua kampung untuk menikahkan kita. Bidadari bungsu tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi permintaan Sidang Belawang. Tetua kampung pun menikahkan mereka dengan hanya disaksikan oleh beberapa penduduk kampung. Setahun kemudian, Sidang Belawang dan bidadari bungsu memiliki seorang bayi laki-laki. Namun, Sidang Belawang merasakan suatu keanehan selama menikah dengan bidadari bungsu itu. Lumbung padinya selalu penuh, seperti tidak pernah diambil berasnya. Padahal setiap hari bidadari bungsu itu selalu menanak nasi. Hingga suatu hari, Kakanda, aku akan pergi ke kebun mencari tanaman untuk bumbu. Tolong jagalah api ini agar nasinya tidak hangus. Dan ingat, jangan membuka tutup periuk nasinya. Meskipun mengiyakan permintaan istrinya, namun Sidang Belawang tetap tidak bisa mengingkari rasa penasarannya. Dia pun membuka tutup periuk nasi itu. Alangkah terkejutnya dia melihat ada sebutir beras di dalam periuk. Jadi, istriku selama ini hanya memasak sebutir beras. Pantas saja lumbung padi itu seperti tidak berkurang. Setelah kembali,
Bidadari bungsu itu melihat periuk nasinya masih berisi sebutir beras. Betapa kesal si bidadari bungsu. Suaminya telah melanggar perintahnya. Sejak saat itu, bidadari bungsu harus menumbuk beras yang akan dia masak. Kemampuannya menanak sebakul nasi hanya dengan sebutir beras hilang karena Sidang Belawang melanggar pesannya. Akibatnya, persediaan padi di lumbung semakin menipis. Sampai akhirnya, bidadari bungsu menemukan selendangnya yang selama ini hilang. Bidadari bungsu yang merasa ditipu oleh Sidang Belawang pun marah bukan kepalang. Kakanda, selama ini engkau telah menyembunyikan selendangku. Aku akan membawa anak kita kembali ke kayangan. Sidang Belawang yang merasa sedih ditinggal istri dan anaknya, mencari cara menyusul mereka ke kayangan. Sidang Belawang kemudian membawa seekor burung merpati. Jika leluhurku adalah orang-orang sakti, maka ubahlah burung merpati ini menjadi elang raksasa. Dengan menaiki elang raksasa tersebut, Sidang Belawang naik ke kayangan. Ketika melewati lautan api, tiba-tiba rambut yang mengikat tubuh Sidang Belawang terbakar dan putus. Sidang Belawang pun jatuh ke dalam lautan api. Elang raksasa itu pun segera menemui tetua kampung untuk meminta bantuan. Pak Tetua, Sidang Belawang jatuh ke lautan api. Tolonglah dia. Dia pasti ingin pergi ke kayangan mencari istrinya. Iya, benar sekali. Jika benar Sidang Belawang memiliki leluhur yang sakti, hidupkan dia dan kirim ke kayangan. Sekejap kemudian, Sidang Belawang hidup lagi dan berada di kayangan. Di hadapannya berdiri 7 bidadari. Sidang Belawang tidak dapat mengenali istrinya karena wajah mereka serupa. Kamu boleh mendapatkan istrimu kembali dengan syarat jika lulus dalam 3 ujian. Aku akan melakukan apapun demi mendapatkan istriku kembali. Salah satu makanan itu mengandung racun. Jika memakan yang beracun, kamu pasti mati. Jika tidak, maka kamu lulus ujian pertama. Ketika Sidang Belawang bingung makanan mana yang akan dia ambil, tiba-tiba seekor kucing mengambil makanan dari sebuah piring. Kucing tersebut kemudian mati. Sidang Belawang pun dengan mudah mengambil makanan dari piring lainnya. Ujian kedua adalah mengisi air di wadah besar yang berlubang. Sidang Belawang berusaha mengisi wadah tersebut, namun sia-sia karena lubangnya sangat banyak. Di saat Sidang Belawang mulai putus asa, tiba-tiba beberapa ekor belut datang dan menutupi lubang-lubang di wadah tersebut. Sidang Belawang pun mampu memenuhi wadah tersebut dengan air. Sidang Belawang, kamu sudah berhasil menyelesaikan 2 ujian pertama. Ujian terakhir adalah kamu harus bisa menebak siapa di antara kami yang sebenarnya adalah istrimu. Sidang Belawang tentu saja kesulitan karena 7 bidadari tersebut memiliki wajah yang sama. Namun sepertinya ada pertolongan lagi yang datang. Aku hinggap di rambut bidadari yang sebenarnya adalah istrimu. Setelah kunang-kunang itu hinggap di rambut salah satu bidadari tersebut, Dialah istriku. sepertinya adikku yang bungsu memang menjadi jodohmu. Bawalah dia kembali ke bumi. Terima kasih bidadari. Akhirnya, Sidang Belawang dan bidadari bungsu beserta anaknya turun ke bumi. Mereka pun hidup bahagia di kampung tersebut. Asal-usul Kota Lampung. Cerita dari Provinsi Lampung. Suatu hari, di tanah Tapanuli, sebuah gunung meletus dengan hebatnya. Seluruh warga berlarian menyelamatkan diri menuju pantai. Cerita tentang meletusnya sebuah gunung di Tapanuli tersebut mengawali sebuah cerita rakyat tentang asal-usul Kota Lampung. Ada 4 bersaudara yang berhasil menyelamatkan diri dengan cara menaiki sebuah rakit di lautan. 4 bersaudara itu adalah Ompung Silamponga yang merupakan saudara tertua, Ompung Silitonga, Ompung Silaitoa, dan Ompung Sintalanga. Selama berhari-hari mereka berada di atas rakit itu.
Perbekalan yang mereka bawa sangat tidak memadai karena tergesa-gesa, hingga akhirnya mereka melihat sebuah pulau kecil. Sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanan kita. Itu hanya sebuah pulau kecil. Tapi saudara-saudaranya memutuskan mereka akan tinggal di pulau kecil tersebut. Mereka sudah sangat kelelahan dan kehabisan bahan makanan. Setelah berbicara kepada saudara-saudaranya, tiba-tiba saja Ompung Silamponga pingsan. Melihat Ompung Silamponga pingsan, 3 saudaranya saling berbicara sambil berbisik. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Ketika 3 saudara Ompung Silamponga sedang berbicara sambil berbisik, tiba-tiba saja sebuah rakit kosong hanyut di dekat mereka. 3 saudara Ompung Silamponga kemudian saling berpandangan. Mereka pun saling mengangguk tanda setuju. Ternyata Ompung Silamponga dipindahkan ke rakit kosong itu. Mereka membiarkan Ompung Silamponga yang masih pingsan hanyut semakin jauh. Begitulah akhirnya Ompung Silamponga yang masih pingsan itu hanyut bersama rakit di lautan berhari-hari lamanya. Ompung Silamponga pun siuman dari pingsannya. Aduh, di mana aku ini? Kepalaku pusing sekali. Entah keajaiban apa yang dialami oleh Ompung Silamponga. Tiba-tiba saja tubuhnya merasa sehat. Dia pun memutuskan menjelajahi daerah tersebut. Ompung Silamponga girang bukan kepalang. Dia menemukan banyak pepohonan dengan buah yang lebat. Lebih-lebih, sebuah sungai yang airnya jernih ada di depannya. Wah, buahnya sangat lebat. Aku sungguh beruntung. Ompung Silamponga merasa kerasan di pulau tersebut dan membuat sebuah gubuk. Dia juga tidak kekurangan makanan. Merasa jenuh setiap hari hanya berdiam di gubuknya, Ompung Silamponga pun memutuskan untuk mendaki sebuah bukit. Dari puncak bukit, Ompung Silamponga melihat ke segala arah mata angin. Lapung! 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 Betapa bahagianya hati Ompung Silamponga. Ternyata dia berada di sebuah hamparan pulau yang sangat luas sekali. Dia pun meneriakkan lapung, yang dalam bahasa Tapanuli artinya luas. Dari puncak bukit itu, hatinya semakin gembira ketika melihat asap yang mengepul. Hah? Sepertinya itu sebuah kampung. Berarti aku tidak sendirian di sini. Ompung Silamponga bergegas menuruni bukit menuju ke arah asap tersebut. Benar saja, Ompung Silamponga bertemu dengan sebuah perkampungan. Ompung Silamponga memutuskan menetap di perkampungan tersebut. Warga kampung yang berhati sangat mulia itu bahkan membantu Ompung Silamponga membangun sebuah rumah. Begitulah, lama-kelamaan kampung tersebut dikenal dengan nama Lapung, atau yang artinya luas. Nama Lapung ini di kemudian hari menjadi Lampung. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa nama Lampung berasal dari nama Silamponga. Penyebutan nama Silamponga ini lama-kelamaan menjadi Lampung. Sebuah perkampungan kecil itu sekarang sudah menjadi kota besar yang bernama Bandar Lampung. Buaya Perompak, cerita daerah Lampung. Tulang Bawang adalah salah satu sungai di Indonesia yang terkenal dengan buaya yang ganas. Sungai Tulang Bawang merupakan sungai besar yang melintasi Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Sungai Tulang Bawang memiliki panjang sekitar 136 km dan bermuara di Laut Jawa. Masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Wai Tulang Bawang. Wai adalah istilah dalam bahasa Lampung untuk sungai. Karena terkenal akan keganasan buaya, Sungai Tulang Bawang pun menghadirkan cerita rakyat yang masih dikenal hingga sekarang. Cerita rakyat tersebut mengisahkan tentang seekor buaya di Sungai Tulang Bawang yang suka merompak kapal-kapal pedagang yang lewat.
Bagaimana mungkin seekor buaya merompak kapal pedagang? Mari kita simak ceritanya berikut ini. Apa beda merompak dengan merampok? Merompak adalah merampas milik orang lain yang dilakukan di perairan, laut, maupun sungai. Pelakunya disebut perompak. Sedangkan merampok adalah merampas hak milik orang yang dilakukan di daratan. Pelakunya disebut perampok. Pada zaman dahulu, Sungai Tulang Bawang merupakan lalu lintas kapal-kapal yang padat, terutama kapal-kapal pedagang. Sebuah kapal pedagang melintasi Sungai Tulang Bawang. Namun, tiba-tiba seekor buaya menyerang kapal pedagang tersebut. Kapal yang terbuat dari kayu tersebut dicabik-cabik buaya hingga hancur dan tenggelam. Kejadian tersebut bukan yang pertama kalinya, namun sudah berulang kali terjadi. Kapal-kapal yang melintasi Sungai Tulang Bawang pun menjadi semakin sedikit karena takut dengan serangan buaya tersebut. Bukan hanya kapal-kapal yang diserang, manusia yang beraktivitas di sungai seperti mencuci pakaian pun tidak luput dari serangan buaya. Seorang gadis bernama Aminah tidak luput dari serangan buaya ganas itu. Ketika sedang mencuci pakaian, seekor buaya menyerangnya dan membawanya ke dalam air. Aminah ternyata dibawa ke dalam sebuah gua di dalam Sungai Tulang Bawang. Di mana aku? Dasar buaya jahat. Jadi kamu ternyata yang suka merompak kapal-kapal pedagang itu ya? Iya, aku merompak kapal-kapal itu. Lihat di sekelilingmu, banyak perhiasan dan benda-benda berharga. Itu semua hasil dari rompakanku selama ini. Meskipun takut, Aminah ternyata penasaran dengan buaya tersebut. Kamu ini sebenarnya siapa? Aku ini sebenarnya manusia sepertimu. Hanya saja aku ini suka merompak, sehingga aku dikutuk menjadi buaya. Aku dahulunya seorang bajak laut yang paling ditakuti di seluruh aliran Sungai Tulang Bawang ini. Kenapa kamu membawaku kemari? Lihatlah, tempat ini meskipun penuh perhiasan, tapi sangat kotor. Jika kamu mau membantu membersihkan tempat ini dan memasak, aku akan memberimu pakaian yang bagus dan perhiasan yang banyak. Kamu bisa mengambil perhiasan manapun yang kamu suka. Aku ini sangat suka makan, tapi malas memasak dan bersih-bersih. Memasak? Dari mana kamu dapat bahan-bahan untuk memasak? Setiap bulan purnama, aku berubah wujud menjadi manusia biasa. Jadi saat itu, aku keluar dan membeli bahan-bahan makanan di pasar. Mereka tentu saja tidak mengenaliku kalau aku ini si buaya perompak yang terkenal itu. Aminah tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi keinginan si buaya. Aminah pun memasak makanan untuk si buaya. Sambil memasak, Aminah kembali bertanya kepada buaya, "Bagaimana caramu membawa bahan-bahan makanan ini? Kalau terkena air, pasti bahan-bahan ini rusak dan cepat membusuk." Meskipun buaya, tapi aku ini pintar. Aku membuat terowongan di sebelah sana. Aminah segera melihat sebuah terowongan yang ditunjukkan oleh buaya. Aminah pun segera menemukan ide. Kemana arah terowongan itu? Terowongan itu mengarah ke tepian sungai di dekat Pasar Tulang Bawang. Itulah satu-satunya jalan untuk keluar dari sini. Tiba-tiba, perut berbunyi tanda dia sudah sangat kelaparan. Sudahlah, jangan banyak bertanya. Cepat, mana makanannya? Atau kamu yang aku makan? Aminah segera menyelesaikan masakannya dan menghidangkannya kepada buaya. Wah, ini sepertinya lezat sekali. Nyam, nyam, nyam. Nyam, nyam, nyam. Aminah hanya melihat buaya itu makan dengan rakus. Dia sepertinya sedang menunggu kesempatan. Buaya yang rakus itu menghabiskan semua makanan yang dimasak Aminah. Enak sekali makan masakanmu.
Karena kekenyangan, buaya itu pun ketiduran setelah makan. Aminah mencoba berdaham beberapa kali untuk memastikan buaya tersebut sudah benar-benar tertidur pulas. Setelah memastikan buaya tersebut tertidur pulas, Aminah mengendap-endap berjalan menuju terowongan. Aminah pun berhasil menyusuri terowongan milik buaya tersebut ketika hari sudah malam. Apa yang dikatakan buaya tersebut benar. Terowongan itu ternyata berujung di pinggir sungai Tulang Bawang dekat dengan pasar. Hei Aminah, dari mana saja kamu? Orang tuamu khawatir, dikiranya kamu sudah dimakan buaya. Aminah pun menceritakan apa yang dialaminya kepada penduduk kampung yang ditemuinya. Para penduduk desa yang sudah mengetahui tentang keberadaan buaya perompak tersebut langsung berkumpul sambil membawa senjata. Mereka hendak menyerbu ke goa buaya dan membunuhnya. Pokoknya jangan biarkan buaya itu lolos. Kita harus membunuhnya malam ini juga. Para penduduk desa segera memasuki terowongan buaya dengan sangat hati-hati. Mereka sudah menyiapkan senjata yang terhunus di tangan. Seorang penduduk desa mengintip buaya perompak tersebut. Penduduk desa itu melihat buaya yang sedang tertidur pulas. Buaya itu masih tertidur pulas. Ini saat yang tepat untuk menyerang. Penduduk desa yang sudah marah dengan ulah si buaya perompak tersebut segera menyerang dengan beramai-ramai tanpa ampun. Ampun, ampuni aku. Aku berjanji akan menjadi buaya yang baik hati dan tidak merompak lagi. Mana ada buaya baik hati? Hajar dia! Buaya perompak yang terkenal ganas itu menangis kesakitan sambil minta ampun. Akhirnya, buaya perompak yang ganas itu mati di tangan para penduduk desa. Mereka gembira karena buaya yang selama ini meneror kapal dan warga di Sungai Tulang Bawang telah mati. Setelah membunuh buaya perompak tersebut, para penduduk desa pun mengambil semua perhiasan dan harta hasil rompakan milik buaya. Mereka membagi secara rata harta dan perhiasan tersebut ke seluruh penduduk desa. Aminah yang berhasil memberikan informasi keberadaan buaya mendapatkan bagian paling banyak. Semenjak buaya perompak tersebut mati, Sungai Tulang Bawang kembali ramai oleh kapal-kapal pedagang. Sejak itu, tidak ada lagi kapal pedagang yang tenggelam akibat diserang buaya.